Barong Landung merupakan salah satu dari sekian jenis kesenian barong di Bali. Jenis-jenis barong lainnya adalah barong bangkung, barong ket, barong macan, barong gajah, barong brutuk, barong kedingkling, dan banyak lagi. Barong Landung berwujud sepasang manusia laki-laki dan perempuan dengan sosok yang tinggi menjulang. Dalam bahasa Bali, sosok manusia yang tinggi menjulang disebut landung. Karena itu, barong ini dinamai Barong Landung. Barong Landung laki-laki berwarna hitam dengan gigi panjang dan taring melengkung keluar dinamai jeru gede. Sedangkan barong landung perempuan berwarna putih dan bermata sipit dinamai jeru luh. Di beberapa tempat, pasangan barong itu dilengkapi pula dengan beberapa pengiring yang diibaratkan sebagai putra dan putri mereka. Hampir semua barong landung di Bali disakralkan oleh komunitas-komunitas adat yang menyungsung atau memujanya. Sosok barong landung yang disakralkan tersebut dinamakan dengan pralingga atau pratima, yakni simbol kekuatan supranatural yang mereka yakini dapat melindungi dari berbagai mara bahaya, sehingga kehidupan pun menjadi tentram dan damai. Barong-barong itu ditempatkan pada tempat-tempat khusus di dalam pura dan diupacarai secara berkala, setidaknya setiap 210 hari sekali. Sesekali, biasanya dalam rangkaian hari-hari besar keagamaan, barong landung dipentaskan untuk nyomye butekale, yakni menempatkan unsur-unsur negatif alam semesta pada tempat sepantasnya, sehingga terjadi harmoni dalam kehidupan ini. Di Denpasar, terdapat cukup banyak masyarakat adat menyungsung barong landung sebagai pralingga di pura mereka. Beberapa di antaranya adalah masyarakat adat Pura Jelih Lambih Pekambingan, Banjar Kaje Pedungan, Pura Dalam Sumerte, dan Banjar Lantang Bejuh Sesetan. Di tempat-tempat tersebut, barong landung diupacarai secara berkala, setidaknya setiap 210 hari sekali. Ada juga yang diupacarai setiap hari Kajeng Klion, yang berulang setiap 15 hari sekali. Maksud dari upacara tersebut tentu saja untuk memberi vibrasi kedamaian dan keselamatan bagi warga desa dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Tentang keberadaan barong landung sendiri, ada banyak pandangan mengenai asal-muasalnya. Sebuah pendapat yang kerap dirujuk mengatakan bahwa barong landung diperkirakan lahir sekitar abad ke-13, yakni setelah wafatnya Raja Besar Bali saat itu, Sri Aji Jayapangus. Sejarah barong landung itu ya berasal dari kerajaan Jayapangus yang berasal dari Panarajon. Beliau mempunyai seorang istri, yaitu istrinya Putri Ningsina. Tetapi sudah lama beristri, beliau tidak ada keturunan, tidak mempunyai anak. Terus beliau mengembara, yaitu beberapa bulan sampai di Danau Batur. Sampai di Danau Batur, beliau itu istilahnya pengakuannya masih bujang dan jatuh cintalah Dewi Danu.
Terus setelah jatuh cinta Dewi Danu, istrinya yang Cina ini nyusul beliau kemana perginya. Akhirnya pada waktu itu ketemulah di Batur sudah beristri dengan Dewi Danu. Jadinya beliau marah, Dewi Danunya marah, jadi sama-sama marah. Terus singkat kata beliau dilebur, keduanya dilebur menjadi Barong Landung. Dalam hubungan yang lebih personal, banyak masyarakat Bali mempercayai bahwa sosok Barong Landung adalah perantara antara dirinya dengan Tuhan penguasa semesta raya yang tak sanggup ia tembus dengan pikiran. Dalam berbagai kesulitan hidup, mereka meminta jalan keluar kepada Tuhan melalui kekuatan gaib pada Barong Landung. Caranya, mereka berkaul akan mempersembahkan sesaji untuk Barong Landung jika masalah mereka dapat teratasi. Nyoman Mergangge adalah satu di antara banyak orang Bali yang memasrahkan persoalan peliknya dengan cara berkaul pada Barong Landung. Pas pada saat tiang mesesangi niki, anak saya sedang jatuh sakit dengan trombosit itu 34. Itu dia besoknya mau ujian. Karena itulah tiang mesesangi bagaimana beliau memberi tuntunan supaya dia bisa terselamatkan dalam ujian. Sehingga anak tiang itu, anak ketiga niki, bisa mencapai kelulusan yang tercepat. 4 orang kebetulan dari Bali lulus tercepat, sedangkan yang lain-lainnya yang dari Jawa itu masih banyak yang tertinggal selama 6 bulan. Itu sebabnya pada saat mereka pulang, di samping tiang mensyukuri dia sudah kembali sehat, dapat kelulusan juga, tiang merasa kaul itu harus terbayarkan. Inilah tiang menghubungi Dane Jeruklian, Dane Bedese, kemudian juga Dane Jerumangku, sehingga memberikan tiang waktu pas pada saat Ide sedang mesolah. Artinya beliau itu sedang mengadakan pertunjukan. Begitu persoalan mereka terpecahkan dan mereka dapat menjalani hari dengan baik kembali, mereka pun menyelenggarakan upacara di mana Barong Landung diturunkan untuk ditarikan di hadapan kerabat dan warga desa. Keyakinan lainnya, Barong Landung adalah simbol kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widi sebagai kekuatan puruse atau maskulinitas dan Pradana atau femininitas, 2 kekuatan yang menjadi dasar penciptaan alam semesta. Barong Landung juga merupakan cerminan dari Rua Binede, yaitu 2 unsur di alam semesta yang selalu bertentangan tetapi harus berpasangan untuk melahirkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Dualisme yang melahirkan dinamika untuk mendorong gerak kehidupan. Karena hampir seluruh Barong Landung disakralkan, tak jarang saat Barong Landung ditarikan, beberapa orang mengalami trans yang oleh masyarakat setempat dinamakan kerauhan. Bahkan saat kerauhan, mereka menghujam-hujamkan keris ke dada mereka sendiri. Namun benda tajam itu tak sedikit pun mampu menembus tubuh mereka. Bahkan merobek pakaian mereka pun tidak. Bagi masyarakat, hal itu merupakan pertanda bahwa Barong Landung memiliki kekuatan magis sebagai percikan kekuatan Hyang Widi.
Tembang-tembang yang dinyanyikan oleh penari Barong Landung dinamakan sesandaran. Masing-masing seke atau grup Barong Landung memiliki sesandaran yang khas. Untuk menguasai sesandaran, para anggota seke Barong Landung harus berlatih selama beberapa lama. Ada juga yang karena mendapat taksub, secara otomatis mampu menarikan Barong Landung dan menembangkan sesandaran begitu mereka trans. Namun kejadian macam ini jarang terjadi. Saat ini karena berbagai hal, orang-orang yang menguasai sesandaran dan mahir menarikan Barong Landung tergolong langka. Hal ini disebabkan karena jenis kesenian ini sudah tidak populer lagi di masyarakat. Sebagai benda sakral yang bisa merangsang orang untuk belajar menarikannya pun, Barong Landung tak terlalu bisa hadir di tengah masyarakatnya. Ada masa di mana barong itu harus dipunggal dan akan dirakit kembali saat ada pewisik gaib yang datang. Pajang registrasi Putu Parwati itu Pojati Sororo Ketukon bakal bikin bos. Begitulah, meski mengandung makna yang dalam, kesenian Barong Landung kini tersisih oleh deru perubahan zaman. Beruntung ia masih ditempatkan sebagai benda sakral yang diyakini dapat memberi tuah bagi orang-orang yang berkaul. Dengan begitu, sekali waktu barong-barong tersebut dipentaskan dalam versinya yang utuh menyeluruh.